Oke, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Selamat datang di dalam webinar bagaimana meraup profit dari pasar saham. Nah, tentu saja ini akan menjadi satu pembahasan yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Tenang aja, nggak usah khawatir, karena nanti saya akan sampaikan pengalaman saya gitu ya, apa yang saya tahu, dan tentu saja opportunity yang ingin saya bagikan kepada Anda. Dan setelah itu saya akan buka sesi tanya jawab. Jadi nanti Anda dengarkan saya dulu, catat apa yang menurut Anda penting dan bermanfaat. Kemudian nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan pada saat sesi tanya jawab. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin agar semua participants yang hadir ini bisa mendapatkan manfaat, bukan hanya segelintir orang saja. Saya mau tes ombak terlebih dahulu ya. Tolong diberikan feedback di kolom chat di bawah sini. Saat ini webinar yang Anda tonton, suara yang Anda dengar lancar atau putus-putus? Tolong berikan feedback di kolom chat di bawah sini. Silakan. Lancar, oke, lancar, lancar Pak. Terima kasih atas feedbacknya, lancar, jos. Oke, lancar, mantul, lancar bosku. Siap. Siap bosku. Lancar, cus, lancar jaya. Oke, lancar. Saya izin sholat dulu. Silakan ya. Baik. Nah, saya ingin menyapa Anda jauh lebih personal lagi, Bapak Ibu. Tolong Anda ketikkan di kolom chat di bawah sini. Saat ini Anda mengikuti webinar ini dari kota mana? Boleh ketikkan di kolom chat di bawah sini. Silakan. Kuala Lumpur, dahsyat. Jakarta, Surabaya, Tangerang, Palangkaraya, Lampung Utara. Kemudian ada dari mana lagi nih? Kolaka Timur, keren. Palu, Lumajang, Purwakarta, Bali, kengken kabarnya. Sumba Timur, Kota Kembang. Kemudian ada dari Probolinggo, Kalimantan Timur, Bojonegoro, Palembang. Nggak kedengaran suaranya Pak, boleh ketikan di sini, pencet tombol yang ada di sini, kemudian Anda konekkan sound Anda ya. Kemudian Kutai Barat, Tangerang, Tasikmalaya, Semarang, Sulawesi. Wah keren, Medan. Kemudian mana lagi? BSD, oke. Baik. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ini ada yang mengatakan, ada yang memberikan feedback putus-putus suaranya. Jadi kalau misalkan Anda merasa bahwa saat ini Anda mengikuti webinar ini putus-putus, baik itu video ataupun suaranya, Anda boleh sambungkan ke sinyal WiFi yang jauh lebih strong. Atau Bapak Ibu, Anda bisa sambungkan dengan paket data yang ada di smartphone Anda ya. Keren banget Bapak Ibu. Saya ganti Setu aja biar beda karena ada banyak yang Jakarta. Setu berarti Tangsel dong ya. Tangsel ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ada yang dari Makassar, keren banget. Karena antusiasme ini Bapak Ibu dari seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Hampir beberapa kota di Indonesia ada hadir di sini. Dan tadi saya jumpai ada satu Bapak Ibu yang dari Kuala Lumpur, keren. Maka saya pastikan Bapak Ibu saya akan sharing, saya akan totalitas berbagi my knowledge, my experiences, and my opportunity kepada Anda Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya ingin Bapak Ibu semua orang dapat manfaat. Maka dari itu please Anda ikuti 5 aturan main yang saya buat untuk Anda. Siap ya? Aturan main Bapak Ibu. Yang pertama, pastikan Anda dalam kondisi mute mikrofon Anda. Ya, dan jika Anda menjumpai mikrofon Anda dalam kondisi unmute, silakan Anda secara sadar klik mute agar tidak mengganggu participants yang lain. Kemudian yang kedua, wow, ada dari Osaka, Jepang, keren. Nusa Penida, keren ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, pastikan Anda bertutur kata di kolom komentar di sini, Bapak Ibu, yang sopan dan santun. Tidak mengandung unsur pornografi, tidak mengandung unsur sara, tidak mengandung unsur bullying ataupun perundungan Bapak Ibu. Juga tidak diperkenankan untuk sharing link tertentu, nomor WA ataupun akun Instagram tertentu Bapak Ibu. Pelanggaran atas poin nomor 2, tim admin kami, Bapak Ibu, co-host kami berhak untuk mengeluarkan Anda sewaktu-waktu. Berarti Anda tidak bisa mengikuti webinar ini selanjutnya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pastikan Anda belajar malam hari ini Bapak Ibu dengan gembira ya. Saya tahu mungkin beberapa di antara Anda baru pulang kantor seperti halnya saya gitu ya. Baru pulang kantor, kemudian buka puasa, sholat, makan dikit, terus langsung webinar. Belum sempat istirahat ya. Saya yakin pasti ada beberapa di antara Anda yang juga ada yang demikian Bapak Ibu, atau baru pulang dari urusan bisnis Anda Bapak Ibu, dan Anda capek Bapak Ibu, taruh dulu rasa capek Anda di luar Bapak Ibu. Mari kita fokus
harus belajar dengan gembira. Mungkin beberapa di antara Anda juga menghadapi tantangan atau masalah di dalam hidup Anda. Taruh dulu tantangan atau masalah Anda di luar. Mari kita sama-sama belajar. Siapa tahu hari ini, malam hari ini, Anda akan menemukan solusi atas tantangan yang Anda hadapi saat ini, ya. Kemudian selanjutnya aturan main yang keempat, tolong Anda ikuti bersama, yakni tolong belajar dengan memberikan respon, Bapak Ibu. Apapun yang saya tanyakan kepada Anda, please tolong dijawab. Nggak perlu menyalakan mikrofon, Anda cukup jawab dengan cara ketikkan di kolom chat di bawah sini. Dan yang terakhir, yang kelima, saya minta Bapak Ibu agar Anda belajar dengan turut berpartisipasi aktif, ya. Belajar dengan turut berpartisipasi aktif. Sekarang saya minta Bapak Ibu partisipasi yang pertama. Yuk. Silakan Bapak Ibu, Anda siapkan alat tulis Anda, ballpoint, pensil, ataupun catatan dan buku tulis Anda, silakan Anda siapkan. Jadi kalau misalkan ada suatu hal yang penting dan bermanfaat, boleh Anda catat. Baik itu yang secara verbal ataupun yang ditampilkan dalam bentuk slide, boleh Anda catat Bapak Ibu. Silakan Anda siapkan dulu. Saya kasih waktu 1 menit. Kita mulai 19.09 Bapak Ibu, ya. Tapi kalau misalkan sudah banyak yang siap, saya akan segera mulai. Saya pengen tahu dulu, siapa yang sudah siap alat tulis dan buku catatannya? Boleh ketikkan di kolom chat di bawah sini. Siap! Silakan. Oke, saya ingin tahu ada berapa banyak. Siap note phone, keren. Oke, siap. Siap dari Bogor, mantap. Siap. Dan kemudian Bapak Ibu, Anda yang hadir di sini Bapak Ibu, Anda yang hadir di sini tanpa terkecuali Bapak Ibu, Anda juga berhak Bapak Ibu gitu ya, berkesempatan mendapatkan modal saham sebesar Rp100.000 secara gratis. Siapa yang mau? Boleh ketikkan mau. Coba saya pengen tahu ada berapa banyak yang mau Bapak Ibu. Semakin Anda antusias, saya akan jauh lebih antusias lagi berbagi kepada Anda Bapak Ibu. Silakan. Berapa banyak yang mau Bapak Ibu? Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi Anda Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita segera mulai ya. Mari kita segera mulai. Namun sebelum mulai, setidaknya Anda harus tahu terlebih dahulu alasan mengapa saya sangat antusias berbagi tentang topik ini. Bahkan tiap hari saya diminta oleh partner saya gitu ya untuk sharing tentang hal ini. Dan tidak ada rasa capek sedikit pun saya sharing tentang hal ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya punya niat yang mulia Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Anda gitu ya. Nah, Anda boleh percaya Bapak Ibu, boleh tidak gitu ya. Anda boleh menganggap bahwa ini adalah teori konspirasi ataupun bukan Bapak Ibu. Tapi this is real dan ini adalah faktanya. Anda harus tahu terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum Anda belajar tentang hal ini. Supaya Anda jauh lebih antusias dan semangat Bapak Ibu. Tahun lalu Bapak Ibu kita kehadiran tamu tidak diundang, namanya adalah COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan istilah Corona. Yang dimana menghadirkan pandemi global di dunia. Pada saat itu kemudian saya jadi berpikir Bapak Ibu, apakah ini pertama kali dunia mengalami pandemi global ini? Ternyata ketika saya coba browsing di Google, terus kemudian saya mencoba mencari di literasi-literasi lainnya Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, yang namanya pandemi global itu hadir tiap 100 tahun sekali, tiap 1 abad sekali. Kalau nggak percaya, silakan Anda cek Bapak Ibu, browsing di Google boleh, Anda baca di literasi-literasi yang lain juga boleh Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan faktanya kepada Anda. 100 tahun yang lalu, tepatnya 1920, tepat 1920, dunia mengalami pandemi global yang disebabkan oleh virus flu Spanyol. Kita tarik 100 tahun ke belakang, tepatnya pada tahun 1820, dunia mengalami pandemi global yang disebabkan oleh kolera. Kita tarik 100 tahun ke belakang lagi, tepatnya pada tahun 1720. Dunia mengalami pandemi global yang lebih dikenal dengan istilah Black Death, yang ternyata pandemi tersebut disebabkan oleh virus yang dibawa oleh tikus, Bapak Ibu, yang sekarang lebih dikenal dengan istilah pes atau plak. Yang menarik dari pandemi ke pandemi, semua negara memberlakukan cara yang sama untuk penyebaran virus ini, yakni dengan cara pembatasan sosial Bapak Ibu, atau yang lebih dikenal dengan istilah lockdown. Dan kemudian apa yang terjadi? Tentu saja sama halnya seperti yang kita rasakan tahun lalu hingga saat ini Bapak Ibu, yakni pandemi global ini bukan hanya menghadirkan momok tersendiri di dunia kesehatan, tetapi krisis kesehatan ini mengajak temannya yang lain, yakni adalah krisis keuangan.
Nah, saya tentu saja secara pribadi saya berharap Bapak Ibu agar yang namanya krisis ini gitu ya, ataupun pandemi ini bisa segera berakhir tahun ini juga Bapak Ibu. Namun tetap saja kita perlu prepare for the worst case gitu ya. Kita harus mempersiapkan tentu saja hal-hal yang buruk. Kenapa? Berdasarkan pengalaman ataupun sejarah-sejarah yang lampau, ternyata kita bisa temukan untuk menyelesaikan atau untuk recovery dari pandemi dan dampaknya ini membutuhkan waktu 19 sampai 20 tahun Bapak Ibu. Ya, Anda nggak salah dengar, 19 sampai 20 tahun. Kita ada coba lihat 100 tahun yang lalu, tepatnya 1920, ketika dunia mengalami pandemi global yang disebabkan oleh berasa puncaknya pada tahun 1929 dunia mengalami satu kejadian luar biasa namanya The Great Depression, di mana sektor real crash, sektor keuangan crash parah, dan baru bisa tuntas tahun 1939. Bisa Anda bayangkan? Ketika kondisi seperti ini Bapak Ibu, saya memegang dua hal Bapak Ibu. Saya mengimani dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, dalam kondisi seperti sekarang ini, saya mengimani yang pertama, yakni adalah ketika Tuhan menutup satu pintu rezeki, Tuhan akan membuka 9 pintu rezeki yang lain Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, ketika saat ini sumber rezeki Anda merasa tersumbat Bapak Ibu, yuk mari kita sama-sama buka mata, buka hati, buka telinga, buka pikiran Bapak Ibu untuk terus belajar dan menangkap opportunity yang baru. Percayalah Bapak Ibu, ketika Tuhan menutup satu pintu rezeki, Tuhan akan membuka 9 pintu yang lain. Itu Bapak Ibu yang saya imani pertama Bapak Ibu. Yang kedua, yang saya pegang Bapak Ibu. Yang saya pegang adalah apa yang disampaikan oleh value investor ternama di dunia, yakni adalah Warren Buffett. Warren Buffett pernah mengatakan, when they extremely pessimistic, you buy. When they extremely optimistic, you sell. Ya, artinya ada di bawah sini Bapak Ibu. Oh, nggak ketemu ya? Nggak ada Bapak Ibu. Bercanda dikit lah ya. Biar nggak kaku ya. Baik, artinya sederhana Bapak Ibu, yakni adalah ketika semua orang di dunia Bapak Ibu lagi panik-paniknya, lagi pesimis terhadap dunia ini Bapak Ibu, ini adalah kesempatan bagi kita untuk beli. Ketika dunia lagi optimis Bapak Ibu, ini adalah kesempatan bagi kita untuk jual. Pertanyaan kemudian muncul, beli dan jual ini apa yang dimaksud? Ternyata Bapak Ibu, saya pelajari dari literasi-literasi ke yang lain Bapak Ibu, ternyata orang-orang yang survive dan bertumbuh semakin kaya dari setiap pandemi global, dari setiap krisis yang terjadi diakibatkan oleh pandemi, ternyata mereka survive dan bertumbuh semakin kaya dari pasar modal, khususnya pasar saham. Saya akan kasih tunjuk sama Anda Bapak Ibu buktinya. Tahun 2021 kita menjumpai fakta pada bulan Januari bahwa Elon Musk dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia. Namun yang menarik ketika coba ditelanjangi portofolio kekayaan dari Elon Musk tersebut, ternyata kita bisa menjumpai bahwa Elon Musk memiliki jumlah uang cash yang jauh lebih sedikit dibandingkan orang kaya lainnya. Elon Musk memiliki hutang yang jauh lebih banyak dibandingkan orang terkaya pada umumnya. Tapi kok bisa dia jadi orang kaya nomor 1 di dunia? Tidak lain tidak bukan karena Elon Musk mengantongi mayoritas saham tempat ia menjadi CEO Bapak Ibu. Ya, dia mengantongi saham TSLA yang pada saat kondisi pandemi tahun 2020 hingga Januari 2021 mengalami peningkatan 7 kali lipat. Bukan 7% Bapak Ibu, tapi 700% plus. Itu berarti nilai kekayaan dari Elon Musk naik 7 kali lipat. Bagaimana dengan kondisi pasar saham di Indonesia Bapak Ibu? Pasar saham di Indonesia, kalau pada saat kasus 001 pertama kali gitu ya, Corona hadir di Indonesia tepatnya pada bulan Maret 2020, pada saat itu sektor keuangan koreksi dalam Bapak Ibu. Dan pada saat periode Maret 2020 Anda taruh uang 1 juta di saham dengan kode emiten BRIS. Kemudian bulan Januari 2021 Anda jual saham tersebut Bapak Ibu, maka Bapak Ibu uang Anda akan menjadi 18 juta. Loh kok bisa? Iya, karena saham dengan kode emiten BRIS pada periode Maret 2020 sampai Januari 2021 itu mengalami kenaikan hingga 18 kali lipat. Bukan 18%, 18 kali lipat, 1.800%. Itu kalau taruh 1 juta. Bagaimana orang kaya lainnya Bapak Ibu yang taruh 1 miliar sampai 10 miliar? Tentu saja uang mereka 1 miliar jadi 18 miliar, 10 miliar jadi 180 miliar. Seru atau seru banget?
Dan kalau kita ikutin Bapak Ibu happening bagaimana bank-bank mediocre Bapak Ibu yang mereka memiliki visi untuk menjadi bank digital. Saya ambil contoh Bapak Ibu pada tanggal 1 Februari ada emiten melantai di bursa. Masih baru Bapak Ibu dengan kode emiten BANK. Dan ketika pada saat itu Anda taruh uang 1 juta di sana pada tanggal 1 Februari, kemudian Anda jual pada tanggal 27 Februari 2021, hanya butuh 27 hari saja Bapak Ibu, saham dengan kode emiten BANK itu naik Bapak Ibu hingga 20 kali lipat. 1 juta Anda jadi 20 juta. Itu kalau 1 juta. Nah, kalau misalkan contoh orang kaya Bapak Ibu taruh 1 miliar, taruh 10 miliar, uangnya jadi berapa Bapak Ibu? Tentu saja 1 miliar jadi 20 miliar, 10 miliar jadi 200 miliar. Seru atau seru banget? Nah, itulah kenapa Bapak Ibu saya sangat antusias untuk sharing hal ini Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu manfaat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang saja Bapak Ibu. Bagi saya secara pribadi, pasar saham ini menawarkan Bapak Ibu dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah menawarkan suatu hal yang menarik, dan yang kedua menawarkan suatu hal yang seksi Bapak Ibu. Nah, kenapa saya katakan menarik dan seksi? Semuanya saya berbicara tentang data Bapak Ibu. Saya bicara tentang data. Ini perhatikan, saya tunjukkan datanya kepada Anda. Menjadi sangat menarik, kenapa? Karena bunga bank tidak lagi menarik Bapak Ibu. Saat ini bunga bank under 2%. Deposito 3-5%, tapi kita tahu bersama deposito ada pajaknya 20% Bapak Ibu. Nah, sedangkan saham itu memberikan return hingga average 20% per tahun. Tentu saja orang akan mulai memindahkan kebiasaannya. Nabung di bank, mulai berpindah ke nabung di saham. Kemudian Bapak Ibu, saya katakan di sini kenapa menjadi seksi. Ternyata kaitannya Bapak Ibu ada di selanjutnya. Anda baca Bapak Ibu. Pandemi dan pasar keuangan ternyata berhubungan Bapak Ibu. Kita baca paragraf yang kedua. Kinerja pasar modal bahkan meningkat dengan tren stay at home. Per Agustus 2020, Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat investor pasar modal di Indonesia telah mencapai lebih dari 3 juta investor. Saya secara pribadi Bapak Ibu lebih memilih untuk menggunakan pilihan kata baru mencapai, ya, bukan telah mencapai tapi baru mencapai. Kenapa? Kalau kita lihat data populasi masyarakat Indonesia tahun 2020, kita bisa lihat Bapak Ibu, jumlah total populasi masyarakat Indonesia kurang lebih sekitar Bapak Ibu 275 juta jiwa. Kalau kita lihat masyarakat usia produktifnya kurang lebih 80%, itu berarti di kisaran 230 sampai 240 juta jiwa. Yang masuk ke dalam pasar modal atau pasar saham Bapak Ibu, itu baru 3 juta investor. Bayangkan Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu jadi teringat apa yang dituliskan oleh Marshall Silver di dalam bukunya, Passion, Profit, and Power Bapak Ibu. Ternyata Marshall Silver Bapak Ibu menuliskan di dalam buku tersebut, 1% orang di dunia menguasai 50% uang beredar Bapak Ibu. Nah, kalau kita bandingkan jumlah total populasi masyarakat Indonesia 275 juta jiwa, dibandingkan 3 juta yang masuk ke dalam pasar modal Bapak Ibu, yang sudah mulai meraup profit dari pasar modal Bapak Ibu, ternyata benar juga Bapak Ibu perkiraannya. Hanya 1% saja Bapak Ibu yang baru mencicipi profit dari pasar saham. Sisanya, bahkan mungkin di antara Anda Bapak Ibu belum masuk di pasar saham. Tentu saja ini membuat saya tergerak Bapak Ibu untuk sharing tentang hal ini. Lebih daripada itu Bapak Ibu, pandemi Bapak Ibu, saya menemukan fakta ada 5 profesi yang tetap berpenghasilan besar dalam kondisi pandemi Bapak Ibu. Yang pertama, itu adalah content creator. Semakin kreatif dan viral konten yang Anda buat, Anda tidak membutuhkan interaksi dengan manusia karena Google yang akan membayar Anda melalui AdSense-nya. Yang kedua, digital marketer dengan skillnya digital marketing. Ketika perusahaan saat ini lagi bingung shifting dari marketing offline ke marketing online, daripada mereka mendidik orang baru, mereka cenderung lebih memilih untuk menggunakan jasa freelancer digital marketer atau menggunakan agensi Bapak Ibu. Itulah kenapa digital marketer tetap berpenghasilan gede dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Yang ketiga, webinar presenter dengan skillnya presentation.
Banyak sekali orang mampu public speaking dengan baik, Bapak Ibu, secara tatap muka. Mampu presentasi one-on-one, dealing negotiation. Tapi ketika dihadapkan presentasi menggunakan platform meeting online, Bapak Ibu, mereka bingung cara pakainya dan bingung cara attract audiensnya. Itulah kenapa orang-orang yang jago presentasi menggunakan platform meeting online, dia tetap berpenghasilan gede dalam kondisi pandemi. Yang keempat, Bapak Ibu, networker dengan skillnya networking. Kita ambil scoop kecilnya saja, Bapak Ibu. Kita ambil scoop kecilnya saja. Network marketer ataupun multi-level marketer, Bapak Ibu. Ketika Anda menggunakan cara yang tepat di dalam penjualan online, Bapak Ibu, tentu saja saat ini Anda akan tetap berpenghasilan gede, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang kelima, ini sangat relate dengan materi kita saat ini. Yakni adalah stock trader, Bapak Ibu, dengan skillnya analisa fundamental, technical, serta peka terhadap sentimen yang muncul atas news yang beredar, Bapak Ibu. Nah, masih relate dengan materi kita, betul? Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda, Bapak Ibu. Berapa banyak di antara Anda, Bapak Ibu, yang mau kalau hari ini Anda belajar dan menangkap opportunity yang saya bagikan kepada Anda, saya akan ajarkan kepada Anda 4 skill teratas lainnya secara gratis. Siapa yang mau? Boleh ketikkan saya. Saya ingin tahu, Bapak Ibu, siapa, berapa banyak yang mau, Bapak Ibu. Ketika malam hari ini Anda belajar dan terus kemudian Anda menangkap opportunity yang saya bagikan kepada Anda, Bapak Ibu, saya akan ajarkan kepada Anda 4 skill teratas lainnya secara gratis. Yang mau boleh ketikkan saya. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang antusias, Bapak Ibu, dari total 330 participants. Luar biasa. Dahsyat, Bapak Ibu, ya. Wow, luar biasa, keren. Semangat, antusiasme Anda, keren banget, ya. Baik, dilakukan sebuah eksperimen sederhana pada tahun 2007, Bapak Ibu, meletakkan uang 1 juta di beberapa instrumen investasi, lantas dibiarkan selama 10 tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2017, dilihatlah hasil akhir uang itu jadi berapa. Ternyata kalau nabung di rumah, uang 1 juta Anda tidak berubah. 1 juta tetap menjadi 1 juta, Bapak Ibu. Tapi kadang orang Indonesia, Bapak Ibu, taruh uang 1 juta, Bapak Ibu, kalau nabung di rumah, itu biasanya dipendam di tanah, Bapak Ibu. Nah, yang repot kalau sudah dipendam di tanah, 10 tahun lagi, bingung, Bapak Ibu, taruh uangnya di mana. Alhasil, bukan hanya jadi tetap, malah hilang, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, bagaimana dengan nabung di bank? Nabung di bank ternyata hasil akhirnya jadi 1,2 juta. Namun kita tahu bersama kalau nabung di bank akan selalu ada biaya admin mulai dari 7.500 sampai 25.000 rupiah, Bapak Ibu. Kita anggap aja, Bapak Ibu, biaya adminnya 10.000 rupiah per bulan. Berarti 1 tahun biaya adminnya 120.000 rupiah. 10 tahun biaya adminnya 1,2 juta rupiah. Berarti duit kita malah minus. Ya atau ya? Tuh, perhatikan. Deposito, Bapak Ibu, 5%. Tapi kita tahu bersama bahwa deposito ada pajaknya 20%. Berarti sebenarnya yang kita dapatkan average return-nya hanya 4%. Nabung di dolar, 5%. Nabung emas, 7%. Obligasi, 9%. Sadana, 13%. Saham, 20%, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda, ketika Anda melihat angka-angka ini, Bapak Ibu, nggak usah munafik, Bapak Ibu, jujur sama diri Anda sendiri, Bapak Ibu, kira-kira Anda akan taruh uang Anda di instrumen investasi mana? Boleh ketikkan di kolom chat di bawah sini, silakan. Wow, silakan Bapak Ibu, Anda jawab. Kira-kira kalau Anda punya uang, Anda melihat angka-angka ini, jujur sama diri Anda sendiri, kira-kira Anda akan taruh uang Anda di instrumen investasi mana, Bapak Ibu? Boleh ketikkan di kolom chat di bawah sini, silakan. Wow, keren. Saham dong, gitu ya. Baik, mungkin Anda beberapa ada yang care. Sebentar, Pak. Ini ada yang salah nih kelihatannya. Kalau average return 20% per tahun, setelah 10 tahun kan jadi 200%, 2 kali lipat, Pak. Ditambah modal 1 juta, berarti kan harusnya jadi 3 kali lipat. 1 juta jadi 3 juta. Loh, kok ini 1 juta jadi 6 juta, Pak? Tipu-tipu ya. Sabar, Bapak Ibu. Kita mungkin pernah mendengar, Bapak Ibu, istilah 7 keajaiban dunia. Namun Albert Einstein memperkenalkan kepada kita semua ada keajaiban dunia yang ke-8. Apa itu keajaiban dunia yang ke-8? Yakni adalah compound investment system, Bapak Ibu. Yakni sama seperti bola salju yang terus menggelinding, Bapak Ibu. Kecil, menggelinding terus, menggelinding lagi, menggelinding terus, menggelinding lagi, hingga akhirnya jadi besar juga. Sama aja dengan investasi. Kalau hasilnya kita gulung lagi, hasilnya lagi, kita gulung terus. Hasilnya lagi, kita gulung lagi. Hasilnya lagi, kita gulung terus. Lama-lama, Bapak Ibu, akhirnya uang kita, Bapak Ibu,
uang kita Bapak Ibu jadi banyak juga Bapak Ibu. Nah, seperti hanya Anda lihat saat ini, boleh Anda cek Bapak Ibu, boleh Anda cek. Kalau saya salah tolong diralat. Jadi dengan average return 20% per tahun, selama 10 tahun, uang kita Bapak Ibu jadi 6 kali lipat. Misalkan contoh Bapak Ibu, Anda punya impian 10 tahun lagi Anda mau daftar dapat 2 porsi naik haji bersama pasangan Anda, bersama suami Anda atau bersama istri Anda. Kita tahu 1 porsi naik haji adalah 30 juta, berarti 2 porsi naik haji berarti 60 juta. Maka saat ini juga kita mulai masuk ke dalam pasar saham dengan modal 10 juta, kemudian dengan proyeksi average return 20% per tahun, kita gulung selama 10 tahun, maka uang 10 juta yang kita mulai di pasar saham saat ini bisa membiayai Bapak Ibu 2 porsi naik haji bersama pasangan kita. Misalkan contoh lagi Bapak Ibu, Anda punya impian ingin membeli rumah Bapak Ibu. Saat ini Anda lihat, wah ada rumah harganya 300 juta. Anda hitung kira-kira 10 tahun lagi rumahnya jadi 600 juta Bapak Ibu. Maka mulai Bapak Ibu hari ini saat ini juga masuk ke dalam pasar saham dengan modal 100 juta Bapak Ibu. Maka Anda bisa membooking impian Anda 10 tahun lagi beli rumah seharga 600 juta cash keras tanpa nyicil-nyicil lagi Bapak Ibu. Keren bukan? Pertanyaannya, kok bisa saham memberikan return yang begitu besar Bapak Ibu? Perhatikan. Karena saham memberikan 2 keuntungan sekaligus. Yang pertama adalah capital gain. Ketika Bapak Ibu saham nilainya naik, misalkan contoh Anda beli 500.000, kemudian harganya naik jadi 550.000, kemudian Anda jual Bapak Ibu, maka Anda cuan atau profit Rp50.000. Itu yang namanya capital gain, kenaikan nilai aset. Sabar, saya harus fair dong. Saham bisa naik, saham juga bisa turun. Tapi Anda harus tahu konsepnya dulu Bapak Ibu. Saham ketika naik belum dikatakan profit, baru unrealized profit. Kapan saatnya profit? Yakni ketika naik dan Anda jual. Begitu juga dengan saham ketika turun. Apakah Anda dikatakan rugi? Belum, baru dikatakan unrealized loss. Kapan dikatakan rugi? Ketika harganya turun dan Anda jual. Tapi Anda nggak usah khawatir. Ketika saham yang Anda miliki adalah saham-saham blue chip atau saham-saham yang masuk dalam kategori indeks LQ45, big market cap, fundamentalnya kokoh, maka ketika nilainya turun, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Karena perusahaannya pasti akan secara reguler melakukan yang namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Dan pada kesempatan itu, direksi dan manajemen lainnya akan mempresentasikan kinerja manajemen beserta laporan keuangannya. Ketika dalam laporan keuangan dicatatkan sejumlah laba, maka perusahaan wajib membagi laba dan keuntungannya kepada para pemegang saham, bahkan kepada Anda yang cuma punya 1 lot pun Bapak Ibu. Keren bukan? Itulah kenapa Bapak Ibu saham bisa memberikan return yang begitu besar. Siap-siap Bapak Ibu, alat tulis dan buku catatan Anda, karena saya akan share 5 cara Bapak Ibu supaya Anda bisa segera masuk ke dalam pasar saham dengan profit maksimal, resiko minimal. Siapkan alat tulis Anda Bapak Ibu, tapi biar Anda jauh lebih semangat, saya akan tunjukkan kepada Anda terlebih dahulu potensi saham. Yang pertama, perputaran uang di saham itu bisa 10-30 triliun per hari Bapak Ibu. Wow, keren kan? Jadi kalau kita cuma kecipratan 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta dari pasar saham, terlalu bisa. Nanti saya akan tunjukkan sama Anda bagaimana Bapak Ibu, orang-orang yang saya supervisi langsung Bapak Ibu, dalam 5 menit dapat 500.000, setengah hari dapat 17 juta. Keren bukan? Anda gilirannya selanjutnya. Nomor 2 Bapak Ibu, tiap tahun bertambah 50-100 emiten baru. Berarti potensinya jadi lebih besar lagi. Dan yang ketiga, modalnya kecil bahkan mulai dari Rp5.000. Lebih murah dibandingkan sarapan bubur, lebih murah dibandingkan puntung rokok Anda, setara dengan kopi hitam kalau Anda nongkrong di warung kopi. Itu berarti Bapak Ibu, saham bukan milik orang-orang tertentu yang dikatakan kaya raya atau tajir melintir. Tapi saham milik semua orang, bahkan Anda pun juga bisa meraup profit dari pasar saham. Are you ready? Kemudian yang keempat Bapak Ibu, pergerakan saham mengikuti inflasi. Ya, pergerakan saham mengikuti inflasi. Khususnya saham-saham Bapak Ibu yang memiliki fundamental yang kokoh Bapak Ibu gitu ya. Saham-saham blue chip, saham-saham yang masuk indeks LQ45, pergerakannya mengikuti inflasi. Jadi nggak usah khawatir. Dan yang terakhir, yang kelima, rahasia. Kenapa Bapak Ibu saya katakan rahasia? Karena inilah alasan kenapa banyak orang kaya semakin kaya Bapak Ibu. Karena orang kaya bukan hanya sibuk ngumpulin uang, tapi juga sibuk ngamankan uang. Salah satu Bapak Ibu yang membuat kekayaan itu tergerus adalah pajak. Oleh karena itu banyak sekali orang kaya melakukan tax planning Bapak Ibu dengan cara yang elegan Bapak Ibu. Yakni dengan cara memasukkan sebagian dari profit perusahaannya dimasukkan ke pasar saham. Kenapa? Karena pasar saham
Kita tahu sendiri, Anda lihat Bapak Ibu, kalau kita bicara pajak personal orang pribadi, itu bisa progresif 30%-an, pajak atas balas jasa PPh pasal 23 itu 2%, pajak final itu 0,5%, pajak atas instrumen investasi deposito itu 20%, pajak atas saham hanya 0,1%. Dan itu pun dipungut saat terjadi penjualan. Dan yang terakhir, mudah dilakukan, bahkan dengan smartphone, PC ataupun laptop Anda. Nah, sekarang Bapak Ibu, Anda sudah semakin antusias untuk masuk ke pasar saham. Sekarang baru Anda catat. Kalau tadi saya share dengan menggunakan slide, kali ini saya akan share secara verbal Bapak Ibu, biar Anda fokus dengan apa yang saya katakan. Sekarang saya mau tanya dulu. Sudah siapkah Anda untuk mencatat 5 poin penting masuk ke dalam pasar saham dengan resiko minimal, profit maksimal? Sudah siap Bapak Ibu? Tolong ketikkan siap di kolom chat di bawah sini. Silakan Bapak Ibu ketikkan siap di kolom chat di bawah sini. Kalau mayoritas mengatakan siap, saya akan langsung masuk Bapak Ibu 5 hal cara atau tahapan masuk ke dalam pasar saham dengan profit maksimal, resiko minimal Bapak Ibu. Siap-siap Bapak Ibu, silakan. Ya. Baik, karena sudah banyak yang siap Bapak Ibu, saya akan share kepada Anda 5 hal tahapan untuk masuk ke dalam pasar saham dengan resiko minimal, profit maksimal. Silakan Anda catat. Nomor 1. Pastikan Anda memiliki RDN, rekening dana nasabah, atau RDI, rekening dana investor, yang Anda buka melalui sekuritas yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan BEI, Bursa Efek Indonesia. Saya ulangi lagi, silakan boleh dicatat. Yang pertama, pastikan Anda memiliki RDN, rekening dana nasabah, atau RDI, rekening dana investor, yang Anda buka melalui sekuritas yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, kenapa tidak ditampilkan saja jawabannya, biar Anda fokus mencatat apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, kalau ada gambarnya Anda tulis fokus sama yang ada di slide Bapak Ibu gitu ya. Sekarang Anda fokus dengan suara saya, Anda catat hal yang penting Bapak Ibu ya. Nah, ada yang jawab, Pak, nomor 1 clear, nomor 1 clear, sudah ada RDN. Nah, kalau nomor 1 Anda sudah lewat, baru masuk ke tahap yang kedua. Nanti kalau Anda mau tanya, nanti saya siapkan sesi tanya jawab. Jadi sabar dulu ya, kalau mau tanya-tanya sabar. Saya jawab, nanti silakan ketika sesi tanya jawab boleh ditanyakan lagi ya. Nomor 1 tadi ya. Sekarang nomor 2. Jadi PR Anda yang belum punya RDN, buka RDN. Kalau sudah punya, ya sudah, masuk ke dalam tahapan nomor 2. Nomor 2, kenali profil resiko Anda dan bermainlah selayaknya profil resiko Anda tersebut. Saya ulangi lagi. Kenali profil resiko Anda dan bermainlah selayaknya profil resiko Anda tersebut. Profil resiko diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah profil resiko konservatif. Ini adalah orang-orang yang masih newbie, masih baru, masih ragu-ragu, masih takut masuk di pasar saham. Orang-orang yang punya prinsip, udahlah, untung kecil nggak apa-apa, pokoknya nggak rugi. Apakah itu Anda? Kalau itu Anda, berarti Anda masuk ke dalam profil resiko konservatif. Dan kalau Anda profil resiko konservatif, masuk ke dalam pasar saham, Anda bisa bermain nabung saham. Pindahkan kebiasaan Anda nabung di bank dengan memindahkan kebiasaan pindah ke nabung saham. Fokus 1, 2, 3, maksimal 3 saham yang masuk dalam kategori saham blue chip, atau saham yang masuk ke dalam kategori indeks LQ45. Itu kalau profil resikonya konservatif. Profil resiko yang kedua, yakni adalah profil resiko moderat. Ya, BBCA boleh gitu ya. Profil resiko moderat, yakni adalah orang-orang yang kejebak rutinitas 9 to 5. Bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, Bapak Ibu. Atau orang-orang yang memegang prinsip ekonomi dengan teguh, Bapak Ibu. Ingin Bapak Ibu profit sebanyak-banyaknya, pengorbanan sekecil-kecilnya Bapak Ibu, kenyataannya nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Karena gain and risk itu berjalan beriringan sejajar Bapak Ibu. Tapi tetap saja kita bisa memanage dengan baik sehingga profitnya maksimal, resikonya minimal. Apakah itu Anda tipe orang yang seperti itu?
Kalau iya, berarti Anda masuk ke dalam profil resiko moderat. Kalau Anda masuk ke dalam profil resiko moderat, maka ketika Anda masuk ke dalam pasar saham, Anda bisa bermain 3 hal ini, Bapak Ibu. Apa saja 3 hal ini? Yang pertama, day trading atau daily trading. Yang kedua, Bapak Ibu, yakni adalah overnight trading. Yang ketiga, yakni adalah swing trading. Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Ini makanan apa toh gitu ya. Baru kali ini dengar, saya jelaskan. Daily trading atau day trading. Ini time frame-nya 1 hari gitu ya. Berharap beli pagi sampai sore itu terjual Bapak Ibu. Time frame-nya 1 hari Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu memanfaatkan momentum sebelum market open ya. Memanfaatkan momentum sebelum market open. Kita tahu bersama market open jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Ibu. Sebelum market open, kalau saya secara pribadi, biasanya pukul 8.30 sampai 8.45, saya akan analisa saham-saham yang masuk dalam kategori watch list saya, Bapak Ibu. Kemudian 8.45 sampai 8.59, Bapak Ibu, saya akan antri setup buy. Pukul 9 sampai 9.01 saya pantau. Kalau nilainya sudah terbang, Bapak Ibu, dari setup buy saya akan ikhlaskan cancel order. Bye-bye. Ya. Tapi kalau misalkan match, saya akan langsung set up sell dan saya bisa tinggal dengan aktivitas saya lainnya. Itu kalau daily trading. Bagaimana dengan overnight trading? Overnight trading, Bapak Ibu, time frame-nya adalah 1 malam. Berharap beli pada saat sesi 2 mau berakhir dan berharap mendapatkan profit pada saat antusiasme pasar ketika market open. Ya, biasanya kalau saya Bapak Ibu, kita tahu bersama market itu close pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau saya biasanya 14.30 sampai 14.45 saya analisa saham yang masuk watch list saya. Kemudian saya pantau. Ketika saya perhatikan saham ini akan melanjutkan uptrend sampai akhir sesi Bapak Ibu, maka biasanya saya akan langsung antri buy pada pukul 14.45. Tapi ketika saya perhatikan grafiknya sideways, saya biasanya Bapak Ibu beli pada saat pukul 14:52 dengan menaikkan 5 tick dari setiap frase saham yang akan saya incar. Biasanya Bapak Ibu pukul 15.00 saya akan dapat harga Bapak Ibu pada saat harga akhir yang saya lihat pada pukul 14:52. Kemudian apa yang biasa saya lakukan Bapak Ibu? Santai nunggu jam pulang ke rumah Bapak Ibu, bersih-bersih Bapak Ibu, sarapan bercengkrama dengan keluarga Bapak Ibu, kemudian tidur yang nyenyak. Besok pagi bangun yang segar, langsung set up sell Bapak Ibu. Berharap antusiasme market pada saat market open Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, swing trading ya. Yang ketiga adalah swing trading. Apa itu swing trading? Swing trading time frame-nya lebih lama. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, 3 bulan Bapak Ibu. Tergantung Anda melakukan analisanya Bapak Ibu. Dengan mengharapkan profit yang jauh lebih besar Bapak Ibu. Berharap bigger. Anda berharap bisa profit 10-20% dalam kurun waktu swing trading yang sudah Anda tentukan tadi. Itulah perbedaan dari 3 hal. Kalau Anda moderat, Anda bisa bermain salah satu atau ketiga hal yang tadi sudah saya sampaikan. Yang terakhir, klasifikasi profil resiko yang terakhir adalah agresif. yakni orang-orang yang sudah tahu resikonya besar, orang-orang yang menginginkan return yang cepat, menginginkan return yang besar Bapak Ibu, maka Anda bisa masuk ke dalam pasar saham dengan teknik scalping, ya, dengan teknik scalping. Nah, scalping ini berarti dalam satu hari satu emiten Anda bisa beli jual beberapa kali Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu nggak perlu pekerjaan, nggak perlu bisnis, dia betul-betul bisa trading for living Bapak Ibu. Apakah bisa? Bisa banget. Nanti saya tunjukkan sama Anda Bapak Ibu ya buktinya. Kemudian yang ketiga, nah ayo yang ketiga Bapak Ibu catat ya. Yang ketiga, yuk mari kita catat. Disiplin money management dan lakukan diversifikasi portofolio. Catat, disiplin money management dan lakukan diversifikasi portofolio. Nah, gimana tuh disiplin money management? Gimana tuh disiplin money management Bapak Ibu? Disiplin money management Bapak Ibu itu berarti dimulai dari sumber dananya Bapak Ibu.
Anda merasa bahwa, wah, saham potensinya besar ya. Terus kemudian Anda gadein rumah Anda, gadein tanah Anda, pakai uang bisnis, pakai uang kantor, pakai uang pinjaman, yang paling parah pakai uang pinjol. Tenot! Tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Itu masuk kategori uang panas. Jadi jangan gunakan uang panas masuk ke dalam pasar saham. Kalau mau masuk ke dalam pasar saham, gunakanlah idle cash, free cash Anda. Misalkan contoh, semua karyawan saya masuk ke dalam pasar saham, Bapak Ibu. Satu karyawan saya tanya, gaji berapa? 2,5 juta. Selama 1 bulan bisa menyisihkan berapa? 1 juta. Kemudian dia tanya, harus saya masukkan berapa, Pak? Apakah semuanya saya masukkan ke dalam pasar saham? Saya katakan, tidak. Terus berapa, Pak? 20% aja. 200.000 dong. Iya, 200.000 aja maksimal. Nggak boleh 1 juta? Nggak boleh. Lu kenapa? Saya kan bisa menyisihkan 1 juta. Bukan masalah kamu bisa menyisihkan, tapi masalah ini loh, Anda harus paham bahwa yang namanya investasi atau trading itu selalu ada resikonya. If something happen, Bapak Ibu, if something happen dengan investasi atau trading saham Anda masih punya 80% uang yang lainnya yang bisa Anda taruh di instrumen investasi lainnya, Bapak Ibu. Kemudian, ketika Anda punya sejumlah dana di RDN, let's say 10 juta, maka untuk membeli satu emiten maksimal 20%. Itu berarti maksimal 2 juta saja, Bapak Ibu. Jangan lebih. Kenapa? Karena ketika turun terkoreksi, Anda bisa melakukan teknik yang namanya average down, Bapak Ibu, supaya average buying price Anda turun, atau Anda bisa melakukan strategi membeli emiten yang lain yang memberikan capital gain jauh lebih besar untuk menutup gap loss Anda di investasi atau di emiten yang sebelumnya. Jadi menaruh telur itu harus di banyak keranjang. Jangan taruh telur di satu keranjang. Ini sangat relate, Bapak Ibu, di dalam pasar saham. Jadi itu poin nomor 3. Poin nomor 4. Silakan Anda catat. Poin nomor 4. Pastikan Anda pelajari dan kuasai analisa fundamental, analisa teknikal, serta peka terhadap sentimen atas news yang beredar. Saya ulangi lagi. Pelajari dan analisa fundamental, teknikal, serta peka terhadap sentimen yang muncul atas news yang beredar, Bapak Ibu. Di luaran sana banyak sekali, Bapak Ibu, provider-provider yang menawarkan workshop atau seminar. Bisa belajar saham mulai dari 0 sampai expert, Bapak Ibu. Bayar 20 sampai 50 juta hanya untuk 2 workshop. Silakan, boleh Bapak Ibu. Tapi saya sendiri punya sebuah komunitas, Bapak Ibu, yang tiap hari Rabu memberikan kesempatan kepada Anda bisa belajar secara gratis. Baik itu fundamental, technical, review emiten, ataupun emiten insight secara gratis, Bapak Ibu. Oh, besok Bapak Ibu, besok ya. Saya undang Anda. Mau atau mau banget? Mau atau mau banget? Mau ya? Oke, sabar. Nanti saya akan share opportunity-nya kepada Anda, Bapak Ibu. Sabar ya. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, yang kelima. Silakan Anda catat, Bapak Ibu. Yang kelima, Bapak Ibu. Catat, yang kelima. Yakni, jadilah master atas diri Anda. Ya, jadilah master atas diri Anda. Anda yang menguasai emosi, bukan emosi yang menguasai Anda, Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Ada emosi yang berbahaya di dalam pasar saham. Yakni adalah fear, rasa takut yang berlebihan, dan greedy, rasa serakah yang berlebihan. Fear, Anda sudah analisa, Bapak Ibu, sahamnya pasti akan naik, pasti akan terbang, tapi Anda masih takut-takut, masih ragu-ragu, masih takut-takut, masih ragu-ragu. Ketika market open, betulan sahamnya terbang dan Anda belum antri beli posisi beli, Bapak Ibu. Alhasil ketika terbang naik, Anda kena sindrom namanya sindrom FOMO. Fear of missing out. Bahasa sederhananya nyesel, Bapak Ibu. Alhasil next session Anda jauh lebih greedy. Nah, ini yang juga berbahaya juga. Greedy, misalkan target Anda, Bapak Ibu, cuma 5%. Target Anda cuma 10%. Ternyata ketika market open, bang, terbang, langsung Bapak Ibu nyentuh 15%. Kemudian dalam hati Anda berharap, Bapak Ibu, pasti nanti naik lagi, pasti nanti naik lagi, pasti nanti naik lagi, Bapak Ibu. Kenyataannya kalau Anda belajar yang namanya analisa teknikal, Bapak Ibu, ketika saham terus naik, maka akan menyenggol atau menyentuh yang namanya titik resistance. Dan ketika dia
menyentuh titik resistance, maka saham ini nilainya akan mantul ke bawah. Nah, itu berbahaya Bapak Ibu. Oleh karena itu, perhatikan 5 hal. Nanti pertanyaan saya jawab, nanti ketika saya buka sesi tanya jawab, Anda tanyakan lagi ya. 5 hal, saya akan review ulang Bapak Ibu. Silakan, kalau ada yang salah atau ketinggalan, Anda boleh catat. Yang pertama, pastikan Anda sudah memiliki RDN, rekening dana nasabah, atau RDI, rekening dana investor yang Anda buka melalui sekuritas yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan BEI, Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, kenali profil risiko Anda dan bermainlah selayaknya profil risiko Anda tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu, yakni disiplin money management dan